banyak banget, perubahannya banyak banget. Pokoknya lebih senang, lebih jalannya lurus. Jalannya lurus, begitu ya. Baik. Nah, kemudian kan ini ya Bu ya, tidak setiap keluarga gitu ya. Ini bisa mengajak seluruh anggota keluarganya mengaji. Mungkin ada yang suami sendiri atau istri sendiri atau bahkan anak dan orang tuanya belum mengaji gitu. Kalau Ibu sendiri bagaimana itu awalnya? Kan pertama Ibu mendengarkan secara tidak sengaja. Kemudian bisa mengajak suami, mengajak anak-anak, bagaimana caranya Itu Ibu? semua memang udah mengenal, walaupun anak saya itu nggak ngaji MTA tapi sama. Waktu kuliah juga sama. Ya terus senang gabung sekalian. Begitu ya. Jadi memang dasarnya sudah mengaji gitu ya. Kemudian lebih mantap lagi Lebih bergabung mantap, gitu. Kemudian ini Bu, jarak dari Kota Baru ke sini kan jauh juga ya Bu ya. Kalau untuk perjalanan itu berapa lama ini Bu? Perjalanan cuma kalau naik pesawat cuma 2 jam. Pesawat, itu pesawat aja ya 2 jam ya. Itu turunnya di Jogja, Semarang, Solo? Semarang. Semarang. Langsung Solo. Ya, mungkin dari Solo ke sini bisa 2 jam ya. Baik. Ini yang membuat Ibu tetap semangat apa Bu menempuh perjalanan sedemikian? Kadang kan kalau naik pesawat juga 2 jam tuh kayak lama gitu ya Bu ya. Ya gimana tuh? Tapi pokoknya senang gitu banget, bisa ngaji di pusat. Ya pokoknya enak. Baik. Kalau cerita sedikit tentang putra Ibu yang di SMA MTA. Ini kelas berapa sekarang? Kelas 2. Jurusannya? IPA 2. IPA 2. Namanya siapa Bu disebut Bu? Jeffrey Al-Bukhari. Jeffrey Al-Bukhari. Jeffrey Al-Bukhari. Baik. Ini berarti anaknya ada di sini kan ya? Sedang nonton ini. Apa ini yang ingin Ibu sampaikan ini Bu ke putra Ibu? Pokoknya belajar yang baik. Senang pokoknya. Dulu kalau bisa mengarahkan agar putra Ibu mau sekolah di SMA MTA, ini bagaimana caranya? Pokoknya setiap hari dibilangin, diajak ngaji. Pokoknya senang. Berarti memang jauh sebelumnya sudah dibilangin gitu ya Bu ya? Ancang-ancang. Ancang-ancang itu namanya, jadi tidak dadakan. Dadakan nanti anaknya mungkin nggak mau ya. Itu dari TK Bu. Dari TK sudah TKIT, SDIT. Nah baru ke sini kan tepat. Baik. Kemudian ini anak bungsu. Anak bungsu sekolahnya jauh dari keluarga. Sebagai seorang ibu bagaimana ini mungkin Ibu tetap hatinya kuat gitu ya? Kan jauh jaraknya gitu. Kuat. Malah kuat saya. Bapaknya malah nangis. Gitu ya Bu ya? Iya. Terus gimana Bu? Berarti Ibu yang menghibur dong? Iya, menghibur terus. Ya, gitu ya, baik. Kalau mungkin sudah ada gambaran nanti yang setelah dari SMA ini mau diarahkan kemana gitu? Pinginnya dia pokoknya tetap di Jawa, mau kuliah di Jawa. Oh gitu. Saya bilang terserah, yang penting kuliah. Baik, Masya Allah, sudah punya pilihan ya Bu ya. Ya baik. Kemudian apa ini Bu yang Ibu harapkan ke depan gitu ya, karena kan sudah ini ya bisa ngaji bersama, kemudian juga putranya ini juga sudah sekolah di sini. Sebetulnya tujuan akhirnya seperti apa ini Bu yang ingin Ibu inginkan? Akhirnya ya kepingin pokoknya yang terbaik. Seperti apa itu Bu? Yang terbaik, anaknya biar kuliah di sini. Kalau dia senang, sudah. Ya, kalau dari Ibu sendiri apa yang Ibu harapkan ke depan? Tentang ini ya, Ibu kan sudah ngaji ini, dan kedepannya ingin seperti apa Bu? Ya ingin istiqomah lah. Ingin istiqomah. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman atau sesama warga pengajian di binaan Kota Baru? Ya teman-teman yang belum ke sini mudah-mudahan bisa ke sini. Yang belum ngaji supaya bisa ngaji. Ini enak banget mengenal Al-Quran dan hadis, ya kan? Pokoknya bagi teman-teman yang belum ngaji, mudah-mudahan bisa ngaji, harapannya. Dan istiqomah ya Bu ya, dan mengamalkan kajiannya. Baik. Masih ada tambahan Ibu yang ingin disampaikan ke pemirsa barangkali? Pemirsa
Apa mungkin salam-salam atau apa, silakan. Salam buat teman-teman saya yang di Angsana, mudah-mudahan istiqomah. Yang di Kota Baru juga bisa istiqomah. Baik. Rencana kapan kembali ke Kota Baru? Nanti habis pengajian langsung. Nggih. Berarti bawa banyak oleh-oleh ini, Bu? Nggih, ada. Gitu ya. Bagasinya nambah nanti ya. Nggih. Baik, terima kasih Ibu Nurjana untuk wawancaranya pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Semoga nanti juga bisa hadir kembali di kajian Ahad pagi di lain kesempatan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik pemirsa, kembali ke rekan Ahmad Fauzan. Ya, baik, terima kasih rekan Ida sudah menghadirkan informasi sekaligus juga menghadirkan silaturahim di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan kembali Kata Nusantara, kabar MTA se-Nusantara. Informasi berikutnya, pemirsa, Majelis Tafsir Al-Quran meresmikan gedung MTA Tahfidz Center pada Selasa pagi di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Gedung ini diharapkan bisa menjadi ikhtiar insani dalam menjaga keaslian Al-Quran. Dengan ditandai penandatanganan prasasti, MTA meresmikan gedung Tahfidz Center di Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar pada Selasa pagi. Lahan yang digunakan untuk gedung ini merupakan wakaf dari Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan. Peresmian dihadiri berbagai tamu undangan, termasuk pimpinan pusat MTA dan wakif. Dalam sambutannya, pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM berharap dengan adanya gedung ini dapat menjadi ikhtiar insani majelis dalam menjaga keaslian Al-Quran. Allah limpahkan anugerah yang luar biasa khususnya kepada kami keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran. Allah izinkan Majelis Tafsir Al-Quran untuk melakukan ikhtiar insani dan ilahi dalam rangka turut berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi untuk menjaga keaslian dari Al-Quran. Sebagai wakif, Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan mengaku dengan adanya gedung ini menjadi kabar baik yang patut disyukuri demi menjaga keselamatan umat Islam. Satu yang menggembirakan sekali, yang insya Allah menjadi harapan kita semua untuk kita menyelamatkan kita dan keluarga kita selamatkan kita dan keluarga kita, masyarakat kita selamat dari siksa neraka. Inilah wujudnya. Kepala Desa setempat, Sutardi, mengaku senang dan dengan diresmikannya gedung MTA Tahfidz Center ini dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Diresmikannya gedung MTA Tahfidz Center pada siang hari ini mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semuanya, membawa hidayah dan barokah kepada kita semua. Pihaknya berharap hadirnya gedung ini dapat meningkatkan jalinan silaturahim dan sinergi dengan warga masyarakat sekitar. Direncanakan gedung MTA Tahfidz Center ini akan digunakan untuk para santriwati penghafal Al-Quran. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat, infak, sodako, kita bacakan untuk rekening zakat maupun juga pondok pesantren, media dan lain-lain. Terutama untuk saat ini sudah mulai pembangunan pondok pesantren Putri. Oleh karena itu bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyalurkan zakat, infak, sodako, pondok pesantren, media dan lain-lain, Anda bisa mengirimkan ke BSI atau Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 22342341111. Ya, berada di nomor rekening 22342341111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Setelah transfer Anda langsung berkonfirmasi, silakan ke Ustadz Sunarjo di 081-2298-2256. Dengan Ustadz Sunarjo di 081-2298-2256.
Baik, kita akan segera terhubung kembali dengan rekan Rudi Hervianto untuk menghadirkan silaturahim selanjutnya. Silakan rekan Rudi. Baik, terima kasih rekan Ahmad Fauzan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi untuk silaturahim bagian putra berikutnya. Dan seminggu sebelumnya kita mengikuti kegiatan atau informasi kegiatan di Klatsar yang ke-13, di mana pesertanya hadir dari seluruh Indonesia, Majelis Tafsir Al-Quran. Dan kali ini ada saudara kita yang hadir dalam rangka mengikuti di Klatsar, sekaligus pagi hari ini melanjutkan untuk mengikuti kajian jihad pagi atau pengajian pagi. Ada Bapak Rohadi dan di sampingnya ada Bapak Mas Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Gimana Mas? Sehat tapi agak remek gitu. Kenapa agak remek ya? Ya. Seminggu menjalani apa saja kok agak remek ini? Jadi ada pendidikan materi dari ya pokoknya materi syarat itu keseluruhan, jadi 2 hari materi, kemudian dilanjutkan apa namanya itu Mas, jungle ya, jungle rescue, kemudian vertical rescue, kemudian water rescue. Apa yang menurut Pak Rohadi ini tantangan terberat di antara kegiatan-kegiatan itu? Yang kalau untuk ini ya apa namanya ya, untuk diolah otak itu yang menantang ini apa Mas? Yang ini navigasi ini untuk apa ya? Arah ya gitu. menentukan arah itu. Tapi untuk fisik yang sangat menantang itu rappelling itu nama vertikal di vertical rescue. Naik itu ya. Ya. Nah, kalau yang menantang tadi navigasi, ya, bisa diberikan gambaran seperti apa kegiatan tersebut? Kalau untuk navigasi itu kan kita mencari titik ya, titik itu sedang orang hilang itu, itu kita mungkin mendapatkan hutan yang belum pernah kita kenal ya, kenal itu ya. Kan jadi harus ditentukan dulu arahnya, kemudian ya titik koordinat itu tadi, kemudian kita sisir kan kanan kiri kan begitu. Jadi saya itu karena kebetulan usia saya termuda mungkinnya baru 16 plus Mas. Oh 16 61 ya. 46. Oh 46 ya, jadi ya sudah saya ngikut aja di belakang. Jadi bingung itu kan, kita satu tim tuh ada berapa itu 20-an gitu kan. Jadi wah wis aku nggak teke wae kan gitu. Nah itu tantangan untuk navigasi. Ya. Kemudian kalau yang vertical rescue beratnya ada di ini karena kebetulan belum pernah ya kita apa ya istilahnya mencoba hal tersebut, belum pernah mengikuti hal tersebut kan. Jadi pas kita mau jalan itu mau los gitu kan sempat nengok ke bawah gini. Wah ya udah. Wah piye iki kan gitu. Ketinggiannya jadi, itu ya, menakutkan itu. Menakutkan. Berapa kira-kira sebenarnya ada ya 30 ya. Ya sekitar itu. Cuman kan batu kayu di bawahnya kan. Nah, kalau kita mungkin mikirnya ya kalau tali ini kuat. Ya. Jadi sempat kami tidak napak dengan tebing itu kan, kaki ini yang menggelantung gitu. Oh. Ya. Tapi ya saya udah, karena memang itu sangat menantang karena saya belum pernah kan, jadi itu sangat menantang. Ya. Mungkin itu. Nah, mengapa yang berangkat kok bapak-bapak seperti Pak Rohadi ini? Ya. Kok tidak yang muda-muda kemana? Ya ini yang saya pun kaget sebenarnya. Pada dasarnya tadi kan kita briefing itu bahwa disuruh karena utusan atau pribadi kan gitu. Ya. Yang pertama memang kita mengikuti perintah gitu kan yang pertama. Ya. Jadi karena dulu udah pernah sebelum ini kan udah ada diklat dan memang dibatasi katanya umur itu 40 kan gitu. Ya. Lah
tiba-tiba kok saya dipanggil sama pimpinan, Pak Rohadi siap menjalankan tugas gitu kan. Tugas apa itu Pak? Diklat SAR gitu. Saya ingat itu dulu yang usia, katanya usianya 40 kan gitu. Ini sudah 41 malah. 46 Pak. Oh iya deh man. Jadi saya pikir sebentar lah. Insya Allah Pak saya siap. Wah. Nah, di situ karena mungkin yang kesanggupan Mas ya. Jadi kesanggupan dalam arti beberapa hari kita meninggalkan rumah, ya meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan mungkin kan gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang sangat penting sebenarnya timbulnya jiwa ini tadi apa ya, penolong gitu kan, panggilan itu tadi. Jadi saya akhirnya saya pikir gini, ya kalau ini udah memang sempat dipertanyakan sama panitia kan, jadi Mas kalau bisa katanya maksimal 45 gitu kan, lah ya adanya ini gitu kan. Ya. Kalau saya sih motivasinya tidak itu, jadi akhirnya udahlah kalau memang nggak bisa ya nggak bisa, kalau memang bisa saya siap, saya bilang gitu kan. Artinya saya di sini kita bukan mau cari baratnya apa ya SK gitu kan. Iya. Jadi bukan sekedar mencari SK, maksudnya untuk mencari dunia Mas. Bukan itu. Jadi walaupun kita mungkin usia sudah di atas 40, bahkan ada yang 50 lebih, kita kan bukan mau cari gaji, tapi keikhlasan itu sudah tumbuh ya. Iya, jadi itu. Jadi maka saya siap berangkat. Iya. Dan akhirnya juga dengan kegiatan-kegiatan yang menantang, menguras energi, pikiran, begitu, dan sepertinya sudah ada jiwa ketika nanti balik lagi ke asal. Seandainya ada kegiatan-kegiatan tersebut, insya Allah sudah ada bekal dan siap terjun. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Ya ini yang dipentingkan siap terjunnya gitu. Terkadang ada bekal tapi aduh males gitu. Dua-duanya harus ada ya. Ada bekal ilmunya seperti yang kemarin disampaikan oleh Ustaz, sekaligus kemauan itu, dorongan hasrat untuk menolong itu selalu ditumbuhkan kepada insan muslim, pasti seperti ini ketika kita mengenal Quran dan Sunnah. Saya pindah ke Mas Riko ya. Mas Riko Kurniawan. Mas Riko Kurniawan. Nah kalau beliau tadi dari Riau ya. Kalau Mas Riko? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Riko Kurniawan, Pak. Asal perwakilan Sintang, Kalimantan Barat, dan ngaji di binaan Kapuas Hulu, Putus Ibau. Kapuas Hulu, ya. Ini kalau kemarin juga ikut pelatihan? Di Klatsar ikut, dan alhamdulillah berjalan lancar dan sampai sekarang bisa mengikuti Ahad pagi 2 kali. Bersyukur sekali. Oh, berarti waktu itu berangkatnya sebelum ya. Memang diniatin untuk ikut jihad pagi itu. Dan ini semuanya baru datang ke Solo pertama semuanya? Saya pribadi baru pertama, Pak. Kalau Pak Rohadi sudah berapa? Udah sering. Oh, sudah sering. Kebetulan anak di SMA. Oh, ya. Baik, kembali Mas Riko. Kalau Mas Riko ini mewakili dari tadi Sintang ya? Sintang. Kemudian apakah sama yang dirasakan tantangan-tantangan tadi ada di navigasi, kemudian di Terima kasih banyak. Untuk saya ceritakan dari awal ya Pak. Silakan. Waktu itu saya memang sudah sering di sharingkan gitu. Kalau ada pelatihan, monggo Mas seperti itu untuk menghasilkan mengamalkan hasil ngaji seperti itu, berguna untuk manusia gitu kan. Suatu saat pas ada di grup untuk ada pelatihan itu, diklat itu, saya putuskan dalam hati saya harus berangkat walaupun mungkin jauh, harus tiket, harus ini, saya persiapkan dengan matang. Alhamdulillah saya matur ke pengurus, insya Allah siap berangkat. Dan waktu itu dana yang diperlukan estimasi itu waktu itu saya kurang seperti itu. Terusan dengan pengurus ya kami siap bantu seperti itu, dan bahkan hampir semua dibantu pengurus. Oh, Masya Allah, ya, itulah kebersamaan ya. Jadi saya kadang jadi nggak enak seperti itu, niatan saya untuk
tapi ya memang itu dakwah seperti Ya, itu. ya. Alhamdulillah setelah sampai di waktu itu singgah di perwakilan Karanganyar juga luar biasa, ketemu pengurus di sana dan juga majelisnya luar biasa, sampai lanjut ke pondok pesantren jihad pagi. Tambah Alhamdulillah lagi ya. luar biasa sekali bisa bertemu saudara seluruh Indonesia, bahkan ketemu waktu itu ada kunjungan Ustadz dari Gontar, pimpinan Gontar. Dan dilanjut lagi SAR, pelatihan, materi, alhamdulillah sangat mengena, dan panitia, terutama untuk panitia saya berterima kasih banyak atas ilmunya yang luar biasa, tidak sebanding dengan uang pendaftaran, monggo itu hanya seberapa itu, bukan sih menganggap enteng, tetapi dengan kegiatan yang luar biasa itu bisa belajar bersama, dan bahkan insya Allah akan berguna sekali untuk diri pribadi Pak, untuk tugas kemanusiaan nantinya di daerah kami. Saat sekarang ini Sintang baru Mas Riko saja? Sudah, tapi datanya yang ini masih belum pasti berapa orang. Nanti sepulang dari sini insya Allah saya menghadap pengurus nanti untuk silaturahmi, seperti itu, ada niatan dalam hati. Kemarin sudah bertanya kepada pimpinan SAR pusat, Pak Ali ya itu beliau, dan kata beliau silaturahmi saja ke Basarnas, nanti difasilitasi kalau ada tugas kemanusiaan insya Allah akan dipanggil seperti itu. Ya, maksud saya di Sintang sekarang baru Mas Riko saja yang sudah diklat. Yang untuk perwakilan ini baru saya Pak, tapi sebelumnya sudah ada. Oh, sebelumnya sudah ada ya. Dan sekarang ini berarti Mas Riko bisa juga bersama teman-teman yang sudah mengikuti diklat bisa sharing ketika hal-hal yang kemarin didapat itu kepada saudara-saudara yang lain begitu. Nah, berdua ini mungkin bisa disampaikan bagaimana untuk anak-anak muda sekarang, kemudian termasuk Pak Rohadi ini. Pak Rohadi sepertinya bukan orang India ya, bukan ya? Bukan. Kalau saya tuh aslinya kan wong Ngapak, Pak. Oh, Ngapak. Dari Banyumas. Banjarnegara. Jadi sama ini sebenarnya kan Ngapak juga. Ini Kebumen. Jadi kalau untuk apa? Tadi pertanyaannya gimana, Mas? Jadi untuk anak muda ya. Jadi ini ya tentu dari saya yang kembali tadi ya, karena sebelumnya sebenarnya kan saya tuh ya kalau ngelihat di TV ada operasi SAR gitu kan, kayak koyo apa ya, sangat bermanfaat di diri ini kan gitu. Nah, tapi kita kan tadi karena katanya kalau ngikuti diklat umurnya 40 paling maksimal, saya udah lebih nggak bisa masuk kan gitu. Padahal kemarin dulu itu mungkin saya 42 Pak Mas. Jadi waktu diklat tahun dulu kan sebelum Covid yang terakhir. Jadi saya nggak masuk ya gimana lagi kan gitu. Ya biar saya yang lain kan gitu. Nah, akhirnya yang kali ini kok saya masuk ya mungkin bagi orang anak-anak muda lah ya, anak-anak muda yang punya fisik masih prima. Jadi mari kita abdikan diri ini ya untuk mengamalkan hasil ngaji bahwa orang yang terbaik itu yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi jangan saya nanti gimana ya, saya ini sibuk, saya ini itu kan gitu, saya harus begini. Nah, jadi kita berangkat ya lillah. Jadi jangan sampai kita noleh-noleh ke belakang aja kan gitu. Nah, maka insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya kan gitu. Jadi itu ya terkhusus ini kan bagi kami ya, terkhusus untuk warga di perwakilan Indragiri Hulu Pak. Jadi mari yang masih masih prima ya, fisik ini masih prima, abdikan diri ini di jalan dakwah melalui SAR. Kemudian umumnya untuk Rio ya seluruh Rio, mari kita bila nanti dibuka kembali ya diklat SAR berikutnya berlomba-lombalah ya untuk bisa ikut ya, mengikuti. Nah ya, jadi karena untuk di perwakilan kami baru yang sudah ada 1 Pak. Jadi saya termasuk yang kedua. Oh baik.
Baik, terima kasih Mas Riko dan Mas Pak Rohadi atas bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan ini akan bisa memotivasi saudara kita yang masih muda. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.